Sesungguhnya ada 3 peristiwa penting yang tidak bisa lepas dari prosesi pelaksanaan Hari Raya Idul Adha. Sehingga peristiwa tersebut adalah yang pertama ibadah haji, yang kedua sholat Id, dan yang terakhir adalah penyembelihan hewan kurban. Tahun ini kita menyambut Idul Adha dengan sukacita meskipun dalam kondisi wabah COVID-19 yang sampai hari ini belum juga reda. Jangan sampai hal tersebut membuat umat Islam kehilangan mengenai akal sehatnya. Semua yang terjadi di dunia ini tentu atas rencana dan ketentuan Sang Maha Kuasa. Karenanya umat Islam harus bijak dan senantiasa mengedepankan prasangka baik, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus meyakini bahwa selalu ada hikmah yang terkandung dari setiap ketetapan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa boleh buat, meskipun pelaksanaan ibadah haji, pelaksanaan sholat Idul Adha dan kurban dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19 yang sampai saat ini belum ada tanda-tanda akan mereda. Salah satu hikmah yang bisa kita ambil adalah kesabaran. Bersabarlah kalian, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Setiap orang yang sabar memiliki keuntungan. Keuntungan dari orang yang sabar adalah memiliki harapan dan tidak pernah putus asa. Iman seseorang pun sangat kuat kaitannya dengan kesabaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah sholat Id rahimahullah. Ibadah selanjutnya yang kita lakukan di tengah pandemi COVID-19 ini yaitu ibadah kurban. Sektor perekonomian yang paling berdampak oleh kematian ini di tengah wabah ini, ibadah kurban akan lebih bermakna bagi masyarakat ekonomi lemah. Ibadah kurban bisa menjadi bukti kepekaan sosial masyarakat yang mampu secara ekonomi kepada saudaranya yang kurang beruntung. Ibadah kurban semakin memberikan kesadaran kepada kita bahwa harta yang kita miliki bukanlah mutlak milik kita. Harta dan materi di dunia ini hanyalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di dalamnya terdapat hak-hak orang lain. Kenikmatan yang kita rasakan tidak akan berkurang ketika kita harus berbagi dengan orang lain melalui pembelian hewan kurban. Manusia tidak perlu khawatir karena nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah banyak, sedang saking banyaknya kita tidak bisa menghitung-hitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, innallaha laghafurur rahim. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pengorbanan harta kita melalui hewan kurban akan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pantas saja Al-Quran menunjukkan adanya anjuran supaya berkurban untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka wal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang sangat banyak, maka dirikanlah sholat dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang yang membencimu ialah orang yang terputus. Ayat dalam surat tersebut menunjukkan agar senantiasa beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kurban sebagai tanda bersyukur atas nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua. Akhirnya dalam kondisi situasi seperti ini,
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.